Kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Sekali lagi kami berkumpul di dalam ruangan ini karena kami menyadari bahwa kehidupan kami tanpa Engkau akan menjadi sebuah kehidupan yang sia-sia. Akan menjadi sebuah kehidupan yang tidak memiliki tujuan yang kekal di dalamnya. Kami datang pada sore hari ini, kami sadar bahwa di dalam kami menjadi orang Kristen, di mana kami mengaku Engkau sebagai Tuhan kami. Kami seringkali menyangkali iman kami sendiri. Kami mengecewakan Engkau lewat pikiran, perbuatan, perkataan kami. Ampuni kami pada sore hari ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa walaupun dikala kami mengecewakan Engkau, kami tidak setia kepada Engkau, Engkau tetap setia dan tidak pernah mengecewakan kami. Karena Engkau ingin lewat kesetiaan, lewat kasih, kami menemukan jalan pertobatan untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami dengar firman-Mu pada sore hari ini, sekali lagi kami mohon Allah Roh Kudus jamah telinga kami, pikiran, mata dan hati kami, supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan bukakan mata kami untuk bisa melihat kebenaran Tuhan, sehingga hati kami bisa menerima dan meresponinya dengan baik dan benar. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik, dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Berdoa dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang sepakat sama-sama berkata, Amin. Amin. Sebelum duduk, kasih high five toes kiri kananmu. Ya. Yes, kita tepuk tangan dong buat tim Present Worship yang udah melayani kita. Shalom, selamat sore, apa kabar semuanya? Kabar baik? Boleh tahu berapa banyak yang lagi liburan di Bali? Kalau boleh tahu, bisa, can I see your hands? 1, 2, 3, ya. Kalau yang tinggal di Bali liburan tiap hari. Oke, jadi selamat datang di Bali yang lagi liburan ya, enjoy Bali. Judul daripada firman Tuhan sore hari ini, saya beri judul Christ in Family. Anyway, yang belum kenal, nama saya Henry. Saya melayani di Rock Riverside Community Center atau RCC di Gatsu Barat. Dan judul ini saya ambil sengaja karena tema bulan ini untuk kami di Rock Ministry adalah mengenai leading as influencer. Dan tema khusus pada minggu ini adalah family as a ministry. Keluarga kita adalah sasaran, target daripada pelayanan saudara. Dan saya akan mulai dengan sebuah quote. Ini sangat penting sekali quote ini, karena kalau kita tahu kalau sebagai keluarga adalah sebagai sasaran kita untuk kita melayani di dalamnya, terutama Anda sebagai seorang kepala rumah tangga atau ayah atau orang tua, maka quote ini penting banget untuk menjadi sebuah reminder, peringatan buat kita. Saya bacakan. Keluarga Kristen bukanlah sekedar keluarga yang anggotanya adalah orang-orang Kristen. Kita seringkali berpikir bahwa keluarga Kristen itu adalah karena semua opa, oma, tante, om, ya, anak-anak, cucu-cucu semua Kristen Pak. Semuanya anggota gereja dari gereja ini, misalnya gitu ya. Dan itu bukanlah sebagai keluarga Kristen. Ya, keluarga Kristen adalah ketika Kristus atau Yesus Kristus sebagai pusat dan teladan dan pengaruh atau influence satu-satunya di dalam keluarga tersebut. Amin orang Kristen? Amin. Nah, saudara lihat akan beda jauh sekali apa kata Alkitab mengenai keluarga Kristen. Karena Alkitab tidak pernah berbicara mengenai rekrutmen anggota Kristen, yang dimana quote ini berkata bahwa keluarga Kristen itu karena semua anggota keluarga adalah orang Kristen. Bukan. Tetapi Kristus sebagai pusat, sebagai teladan, sebagai pengaruh di tengah-tengah keluarga tersebut. Coba Bapak Ibu renungkan
apa yang barusan saya katakan ini, maka kita akan meredefinisi ulang semua pengertian kita mengenai keluarga Kristen. Bukan sekedar anggota keluargamu setiap hari Minggu ke gereja, bukan setiap anggota keluargamu sebagai anggota yang Kristen Pasca dan Natal. Pas Pasca dia kayak kapal selam begitu kan. Jadi pas Pasca dia muncul di permukaan, dia setor muka. Nanti begitu tunggu lagi mau Natal dia tenggelam lagi di dasar laut. Pas Natal nih sinterklasnya mulai keluar, dia keluar lagi ikut kayak sinterklasnya. Bukan. Tetapi keluarga Kristen adalah Kristus sebagai pusat, teladan dan pengaruh di dalam keluarga tersebut. Saya berikan ayat yang pertama ini sebagai ayat tema kita di bulan ini. Saya bacakan dari surat Paulus kepada anak muridnya ya yang namanya Timotius. Dalam 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Oke, yang pertama saya menyadari bahwa tidak semua yang duduk dalam ruangan ini sudah menjadi kepala keluarga. Karena masih ada yang jomblo. Dan mungkin sore hari ini Anda datang sini lagi mau cari pasangan. Gak apa-apa, saya doakan semoga ketemu. Ya, saya menyadari bahwa tidak semua yang sudah menjadi kepala keluarga. Nanti saya jelaskan bahwa ayat ini bukan hanya diberikan kepada atau ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi kepala keluarga. Mereka yang sedang atau sudah melayani di gereja. Tetapi ayat ini juga berlaku untuk semua orang Kristen atau orang percaya. Karena kita semua yang dalam ruangan ini dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin orang Kristen. Jadi bukan hanya karena saya mau melayani, makanya saya harus jadi kepala keluarga yang baik. Karena saya mau jadi usher, saya mau jadi song leader, worship leader atau singer di gereja, saya harus menjadi kepala keluarga yang baik atau menjadi orang tua yang baik. Bukan, tetapi karena tujuan yang paling utama adalah saudara dan saya dipanggil semua kita menjadi garam dan terang dunia. Sehingga kita harus menjadi kepala keluarga yang baik, orang tua yang baik, anggota keluarga yang baik. Nah, kenapa ayat ini dia memfokuskan atau dia mentargetkan kalau mau melayani atau menjadi garam dan terang harus mulai dari keluarga. Kenapa enggak mulai dari tempat lain tapi harus mulai dari keluarga? Karena keluarga adalah tempat paling pertama untuk saya dan saudara menampilkan dan memeragakan pribadi Tuhan daripada tempat-tempat yang lain. Termasuk gereja. Setuju? Karena sebelum seorang anak bertemu gedung gereja, keluarga adalah gereja pertamanya. Bener gak sih? Ya? Jadi saudara jangan berpikir bahwa anak kenal Tuhan itu di gereja. Salah besar. Anak ketemu Tuhan, kenal Tuhan di dalam keluarga. Karena gereja pertama bagi seorang yang namanya orang percaya atau orang Kristen, anak kecil itu adalah keluarganya, bukan KRC. Amin. Orang Kristen. Nah, ini mesti mengubah konsep berpikir para orang tua di sini yang berpikir bahwa anak saya akan percaya Tuhan kalau dia masuk sekolah minggu. You are in the wrong way of thinking. Setuju? Saudara tidak akan pernah bisa berpikir bahwa dengan memasukkan anak saya ke dalam sekolah minggu, anak saya percaya Tuhan dan menjadi orang yang meyakini dan mengasihi Tuhan. Salah. Gereja pertama bagi anak saudara dan saya adalah namanya keluarga. Sehingga orang tua, ayah dan ibu memegang peranan yang sangat krusial dan penting di dalam keluarga. Ada amin orang tua. Harusnya saya yang mengatakan ini saudara gemeter di bawah. Karena kalau saudara nggak benar, saudara sembarangan, anak saudara sembarangan.
Dan saudara tidak bisa menyalahkan guru sekolah minggu. Bahwa kenapa anak saya nggak mengasihi Tuhan? Kenapa anak saya tidak percaya kepada Tuhan? Bukan masalah guru sekolah minggunya. Itu bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. Itu adalah tanggung jawab daripada orang tua. Stay with me. At the end of this sermon saya akan memberikan sebuah kesaksian. Bukti bahwa itu bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. Oke, saya tidak lagi dalam front pembela guru sekolah minggu. Enggak. Saya tetap berada di sama seperti saudara sebagai orang tua daripada anak-anak kita. Nah, saudara perhatikan ayat 4 ini bilang begini. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Ingat, anak-anak kita bukan anak-anak tetangga. Oke, anak-anak kita sendiri. Nah, dikatakan kepala keluarga, memang betul, ini ditujukan kepada suami-suami atau ayah-ayah. Karena saudara akan mendapati, saya mundur jauh sedikit ke belakang ke dalam kitab Kejadian pasal 3, 9 dan 10. Kalau saudara baca kejatuhan manusia dalam dosa, masih ingat cerita itu? Tuhan larang mereka jangan makan buah itu kan? Mereka makan berdua, jatuh dalam dosa, Tuhan datang di Taman Eden, yang dia cari pertama, yang laki apa yang perempuan? Yang dia cari, dia tanya duluan yang laki apa yang perempuan? Ini yang laki yang jawab, kok perempuan nggak jawab? Biasanya perempuan tuh mesti yang jawab duluan. Laki, gitu kan? Laki yang pria. Tuhan datang pertama kali kepada pria. Saya mau tanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tahu nggak siapa yang makan duluan? Tahu nggak? Tahu ya? Siapa yang makan duluan? Nah, yang laki sekarang boleh tunjuk perempuan, gitu kan? Balas-balesan dah. Tuhan tahu perempuan yang makan duluan. Tapi Tuhan datang ke yang pria. Saudara bisa baca nanti dalam Kejadian 3, 9 sampai 10. Allah memanggil manusia itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya the man. Pria. He call out, dipanggil keluar. Jantan keluar. Gitu kan. Kenapa sembunyi? Bla 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 bla. Interogasi, inspeksi. Nah, itu menunjukkan bahwa kita kaum pria, kalau Anda sebagai kepala rumah tangga, jangan pernah sembunyi. You are in the big, huge responsibility in your house. Amen. Gak main-main bos. Jadi yang mau menikah, khususnya yang cowok-cowok, sebelum Anda ucapkan janji nikah di depan, think 10,000 times. Pikir 1000 kali lagi. Tuhan gak cari yang perempuan, dia cari yang cowok duluan. If you have the problem with the house, with the family, Tuhan akan cari yang pria duluan. Pria berani nyaut. Dia akan cari yang pria duluan. Tetapi saya ngerti juga, saya menyadari juga bahwa di dalam dunia ini kejatuhan manusia dalam dosa, tidak ada keluarga yang lengkap karena ada yang sudah tidak punya kaum prianya atau ayahnya atau suaminya. Bagaimana dengan single parents yang kebetulan tinggal ibunya termasuk. Jadi ayat ini bukan hanya ditujukan kepada yang pria saja atau ayah atau suami. Tapi kalau engkau sebagai single parent, you are a mom, sekarang tanggung jawab itu ada di dirimu. Dan ayat ini saya lebih suka untuk ditujukan dua-dua pihak. Ayah dan ibu. Setuju para ayah? Setuju ya? Jadi bukan hanya ayah saja, tapi juga termasuk ibu. Karena kita tahu betapa ribetnya kalau ayah bikin peraturan, ibu yang langgar. Halo? Ini ayah-ayah ini takut ibu-ibu di sini kayaknya nggak berani jawab. Setuju nggak? Ayah bilang jangan makan permen. Ibu bilang sembunyi-sembunyi boleh. Akhirnya berantakan, lemahlah kuasa hukum itu. Betul? Karena ibu kasih jalan kepada kebinasaan. Nah, jadi ini ditujukan kepada kedua belah pihak, ayah dan ibu, karena you are hand in hand, ya, berpegangan tangan untuk ini tadi,
mau membesarkan, ya, mengarahkan, memeragakan, menampilkan Tuhan kepada anak-anakmu. Let's see this quote. Dikatakan di sini bahwa parents are the ultimate role models for the children. Ultimate, yang paling tinggi, paling utama, paling penting, parents. Jangan kasih ke opa oma, jangan kasih ke om dan tante. Parents, ayah dan ibu. Ada amin para orang tua? Every word, setiap kata, every movement, setiap gerakan, action, aksi, tindakan punya efek kepada anak-anakmu. No other person or outside force ini termasuk opa oma, om tante, setuju? Setuju? Sanak saudara, has a greater influence on a child than the parents. Quote ini mau menyadarkan kita semua sebagai orang tua, jangan limpahkan tanggung jawab dan privilege yang Tuhan kasih buat kita sebagai orang tua. You have the influence upon your children. Saudara punya pengaruh terbesar atas kehidupan anak-anakmu. Kita gak bisa alihkan ini kepada orang lain, karena the greater influence comes from daddy and mommy. Amin orang tua. Amin calon orang tua. Oh, berarti ada yang mau menikah. Ada amin tadi itu. Oke, nah perhatikan baik. Influence yang diberikan kepada anak-anak kita bukanlah pertama supaya dia memeluk agama Kristen. Catat. Influence yang kita berikan kepada anak-anak kita itu bukan supaya dia menjadi agama Kristen, bukan. Kedua, bukan juga supaya dia pergi ke gereja setiap minggu. Saudara bingung, ini ajaran apa lagi? Kan tujuan kita supaya itu kan. Dia jadi Kristen, dia pergi gereja setiap minggu, sekolah minggu, pulang bawa permen. Wah, firman Tuhannya apa? Musa membelah laut. Wah, keren. Tujuannya cuma itu. Yang ketiga, bukan juga supaya dia hidup baik secara moral. 3 poin ini bukan tujuan influence tadi. Tujuan influence atau apa yang orang tua ajarkan kepada anak sebagai pengaruh terbesar. Ulangan 6 ayat 4-7 mencatat dengan sangat jelas. Perhatikan, dengarlah hai orang KRC. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, amin. Ayat 5 perhatikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan di mana nih? Ayat sebelumnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap. Ayat 7, haruslah engkau, berarti ini dia lagi bicara dengan para orang tua. Engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Bicara apa? Ayat 5. Tuhan Esa dan kasihilah dia dengan segenap. Ulang lagi 3 poin tadi. Apakah menjadi orang Kristen? Apakah rajin pergi ke sekolah minggu? Apakah baik secara moral? Enggak. Baik secara moral hanyalah salah satu efek samping daripada ayat kelima. Kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Karena kalau saudara baik secara moral, saya mau kasih tahu, orang yang agama lain di luar moralnya lebih bagus daripada kita. Orang Kristen, ada amin. Betul? Kalau main data nanti ntar kita kasih data, ternyata orang Kristen banyak pelanggaran lalu lintas. Wih, serem banget. Ya, karena malaikat melindungi saya. Lampu kuning mau ke merah, saya terobos, malaikat jaga di kiri kanan. Nah,
I still have time, 12 minutes. Ada seseorang namanya Miles Monroe, saya pernah lihat di Instagram. Beliau udah meninggal, pernah datang di Rock Lembah Pujian waktu acara KLC kita long time ago. Dia bilang satu hal ini yang saya kaget dan saya harus aminkan. Dia bilang begini, orang Kristen adalah orang yang paling malas. Langsung saya shock, my God, orang Kristen orang yang paling malas. Kenapa demikian? Karena kita percaya mujizat. Halo pegawai, staff, karyawan, bos, supervisor, manager, betul? Begitu ada problem dikit, aku berdoa. Kuserahkan ke dalam tanganmu. Kuletakkan di bawah kaki salibmu. Ya kamu letakkan di situ aja, dia nggak ngapa-ngapain juga. Betul? Problem dengan karyawanmu tetap akan going on and on and on and on. Betul nggak? Nggak akan selesai. Tuhan tidak pernah kasih meja buat manusia, dia cuma kasih kayu. Halo orang Kristen, benar gak sih? Betul? Tuhan gak pernah kasih uang, dia kasih kesehatan dan tenaga dan pikiran dan ide di kepalamu. Setuju? Setuju? Makanya hati-hati. Catat baik-baik. Orang Kristen, orang yang paling pemalas. Karena kenapa? Karena kita percaya mujizat. Jadi yang salah bukan mujizatnya, tetapi yang salah yang mempercayainya. Setuju? Karena perspektif saudara, the way you think, cara saudara berpikir mengenai mujizat, totally wrong. Buat saya, mujizat itu pelampung penyelamat yang terakhir. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Jangan pakai di awal, nggak akan berfungsi. Senggol dulu, senggol kiri kanannya. Mujizat nggak bisa pakai di awal, itu pakai di terakhir. Udah kayak Petrus mau tenggelam, masih ingat di danau itu kan? Betul? Waktu Yesus bilang, keluar dari perahu, jalan di atas air. Dia jalan, begitu jalan, tenggelam kan, dia lihat ombak kan? Begitu dia tenggelam kan, langsung dia teriak untuk mujizat. Pertolongan Tuhan, langsung. Dia cuma doa singkat, help. Itu yang dicatat bahasa aslinya. Dia nggak bisa doa Bapa Kami panjang-panjang. Karena pasti tenggelam mati. Satu kata cukup. Ya, Tuhan tolong nggak? Tolong, karena saya juga bingung. Petrus tuh nelayan tapi kok dia takut air ya. Harusnya kan dia berenang aja tuh. Anyway, mungkin gelombangnya terlalu besar, dia tahu ini berenang pun juga tetap kelelap, kembung, mati di dasar lautan. Ya, jadi dia bilang, help, Tuhan tolong, mujizat bantuan terakhir. Jangan pakai di awal. Amin. Oke, yang diajarkan kepada anak bukan supaya dia menjadi orang berhasil atau sukses, bukan supaya dia baik secara moral, dapat surat kelakuan baik tiap tahun dari polisi. Bukan juga supaya dia taat beragama saja, tetapi dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati. Amin. Orang beragama, kita tahu, orang beragama gagal terus-menerus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Bagaimana kalau tujuan saudara dan saya membesarkan anak hanya supaya mereka sukses, terkenal, kaya, dan memperoleh seisi dunia ini, namun di dalam prosesnya itu dia mengorbankan jiwanya sendiri. Dia terhilang. Nyawanya hilang, tidak terselamatkan. Injil Markus 8, Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia apa? Apakah saudara dan saya sedang membesarkan anak untuk memperoleh seisi dunia dan akan kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Raise them, bangun, bina
besarkan mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, sehingga mereka memperoleh nyawa mereka kembali. Amin. Oke, lanjut 2 Timotius 1:3-5. Jadi apa sih sebenarnya yang kita harus berbuat untuk family kita? Influence apa yang kita harus tanamkan, kita transferkan kepada family kita? Perhatikan baik. Tadi kita sudah baca bahwa di dalam kitab Ulangan bilang perkatakanlah ini berulang-ulang. Ayat firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu kan yang Yesus bilang di dalam Matius 26 kan, mengenai perintah yang utama, bukan? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Nah, saudara perhatikan, ada sebuah warning yang berbahaya sekali yang kita mungkin tidak sadar kita praktekin buat anak-anak kita atau buat generasi di bawah kita. Dia bilang begini, bukan kita memakai firman Tuhan untuk memanipulasi perilaku anak supaya taat. Saudara nggak bisa pakai firman Tuhan itu sebagai sebuah alat untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti anak-anak supaya mereka taat. Tuhan nggak mau seperti itu. Firman Tuhan bukan dipakai untuk alat menakutkan, untuk alat untuk ancaman, bukan. Karena bukan perubahan perilaku semata yang kita inginkan dari anak-anak kita, namun hati yang mengasihi dan taat serta percaya kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Betul? Nah, kita sebagai orang tua kan kalau anak kita nakal kan kita cenderung akan cari firman Tuhan yang pas untuk hajar dia. Jangan nakal. Tuhan Yesus tidak suka anak yang nakal, padahal juga gak ada ayatnya. Anak nakal masuk neraka misalnya. Serem banget. Kita gak bisa pakai firman Tuhan untuk menakuti mereka supaya mereka taat. Yang kita buat adalah kita memberikan firman Tuhan kepada mereka untuk mengubah hati mereka sehingga mereka mengasihi, taat dan percaya kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Amin para orang tua. Amin para calon orang tua. Dua Timotius 1:3-5. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang lakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang dan malam. Nah, saya secara cepat, ini Paulus berkata menulis surat kepada Timotius, anak didikannya. Dia senang banget bahwa Timotius ini benar-benar jadi orang Kristen, orang percaya yang tumbuh di dalam sebuah keyakinan dan iman yang baik banget. Nah, ayat 4 di situ dikatakan bahwa waktu Paulus terkenang kepada Timotius, ya, dia terkenang kepada air mata yang Timotius curahkan. Dan aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi ini anak didik rohaninya Paulus yang sangat menjadi kesayangan dia. Nah, ayat kelima, Paulus memberikan sebuah kunci. Kenapa Timotius bisa seperti itu? Sebab aku teringat akan imanmu, katakan iman. Yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan kemudian diturunkan kepada ibumu Eunike, yang sekarang juga hidup di dalam dirimu. Perhatikan, 3 generasi, oma, ibu, anak. Betul ya? Lois, Eunike, dan Timotius yang diturunkan. Bukan dolar, bukan rupiah, bukan warisan tanah, bukan akte tanah, bukan emas batangan, bukan deposito. Yang diturunkan namanya iman. Ada satu ayat yang menakutkan di dalam kitab Injil. Yesus bilang, kalau aku datang kembali ke dunia, apakah aku akan mendapati iman? Oke. Saya cerita sekarang mengenai iman. Very important, sangat penting sekali itu yang kita ajarkan, kita pengaruhi, kita transferkan kepada generasi di bawah kita. Tahun lalu saya pelayanan di sebuah kota, let's say Jakarta lah. Saya pelayanan di sana di sebuah persekutuan, kemudian kebanyakan yang hadir adalah emak-emak. Dan anaknya udah gede-gede, udah kuliah. Setelah selesai pelayanan,
kita makan siang bersama. Ada beberapa ibu-ibu mendekat kepada saya, sharing. Curhat tepatnya. Pak, kami mau ini dong, curhat. Kenapa Bu? Anak-anak kami ini kan sudah kuliah tuh. Terus di tempat kuliah, mereka itu berteman dengan teman-teman mereka. Mostly mereka itu adalah teman-teman mereka ateis. Dan teman-teman yang ateis ini menyerang, mengintimidasi anak-anak mereka yang unyu-unyu, yang lucu-lucu, yang imut-imut ini. Menyerang apa? Keyakinan mereka. Kamu bisa buktiin gak bahwa Tuhan itu ada? Apa conviction, keyakinanmu, pembelaanmu bahwa Tuhan itu ada yang kamu percayai? Nah, anak ini bingung. Apa ya? Dia gak tahu jawabannya. Sebagai anak yang baik dia pulang cari jawabannya di mana? Orang tua. Datanglah kepada orang tuanya. Terus saya tanya, terus ibu jawab apa? Ya inilah persoalannya Pak. Ya ibu jawab apa? Ya saya kan cuma bilang aja. Waktu dia tanya begitu saya bilang, ya sudahlah. Kamu kasih tahu aja buat teman-temanmu di sekolah ya. Mama ini sudah 15 tahun jadi usher. Melayani Tuhan setia. Itu buktilah Tuhan ada. Nah saudara perhatikan. Dengan jawaban seperti itu kalau dia bawa buat teman-temannya di sekolah. Kira-kira teman-temannya bilang apa? Cuy. Betul? Jawaban macam apa? Dan saudara perhatikan bahwa yang mereka serang, mereka intimidasi terhadap anak-anak Kristen ini adalah iman mereka. Mereka enggak adu otaknya, pinter-pinteran siapa, enggak. Dia nyerang yang paling fundamental, keyakinannya. Anak saya masih kecil. Saya waktu dengar kesaksian ini, cerita ini, saya sekarang berpikir panjang. Karena 15-20 tahun lagi saya nggak tahu secanggih apa ateis itu nanti. Saudara paham maksud saya? Dan apa yang saudara bangun saat ini untuk anak-anakmu, nanti mereka ketemu di luar sana. Yang namanya serigala-serigala itu akan nyerang. Bukan yang lain. Keyakinan, iman mereka. Mereka nggak nyerang agamanya, enggak. Mereka nyerang keyakinannya. Do you still believe God? Engkau tetap percaya Tuhan? Persoalan. Orang tua, tadi saya sudah ngomong di awal, ini bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. Don't get me wrong, jangan salah tafsir. Guru sekolah minggu punya waktu yang sangat terbatas. In a week, only 2 hours with your children. Tapi Anda dan saya punya the whole time in the world bersama-sama anak saudara. Untuk mengajarkan yang tadi Ulangan bilang. Allah itu Esa, kasihilah dia dengan segenap hati. Amin. Ini lebih daripada cerita Musa membelah laut. Ini lebih daripada Yesus memberi makan 5.000 orang. Amin orang tua. Ini lebih dari sekedar Yesus berjalan di atas air. Ini lebih daripada itu. Dan orang tua, kalau nggak baca Alkitab, anak mau jadi apa? Halo para orang tua. Apakah saudara pikir guru sekolah minggu akan menyelamatkan anakmu? No, dia juga lagi struggling dengan anaknya. Kok saya jadi marah-marah ya? Nah, selesai dah sini. Perhatikan betapa pentingnya keluarga tersebut di dalam pendidikan anak keyakinannya. Jadi saudara mesti bedakan antara belief dan conviction. Belief itu kepercayaan Kristen, Hindu, Buddha dan segala macam. Tapi conviction itu adalah keyakinan yang muncul dari hatinya yang dia akan mati untuk itu. Tapi kalau agama, gara-gara uang tinggalkan agama. Setuju? Tapi kalau conviction gak bisa. Kalau sekarang saya bilang saudara,
Saudara bukan anak daripada orang tua saudara. Saudara basi pukul saya. Enak aja Bapak ngomong. Saya asli loh, walaupun saudara belum cek DNA. Betul? Saudara, siapa sini yang sudah pernah tes DNA? Jangan-jangan kamu bukan anak orang tuamu. Tapi saudara punya apa? Conviction, betul? Saya yakinnya saya anak bapak dan mama saya. Nah, dari mana itu? Itu conviction. Dan kita mau supaya anak-anak kita dan kita sendiri punya conviction seperti itu. The home marks a child for life. Rumah tangga, rumah itu menandai anak-anak itu seumur hidup mereka. Dengan kata lain, apa yang kau berikan di dalam rumah itu akan nempel, jadi stempel di jiwa anakmu seumur hidupnya dia. Apapun itu yang kau berikan akan menjadi sampel marks. Jadi meterai anakmu bawa seumur hidup. Perhatikan baik, kita tidak akan hidup 1000 tahun lagi. Setuju? Kita akan pergi dan mereka akan jalani journey mereka sendiri. Stempel apa yang saudara berikan buat anakmu ketika engkau sudah pergi. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati kita semua.